Allah berikan jalan keluar. Nah, tentang masalah ekonomi keluarga, kalau hanya dirasakan takut dengan ekonomi keluarga, maka ini tidak dibenarkan, tidak boleh. Sebagaimana yang ditanya oleh ibu kita tadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di atas bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menanggung rizkinya. Sampai ular buta di dalam hutan, ada yang memberi rizkinya, Allah. Sampai semut di dalam tanah, Allah yang memberi rizkinya. Dan bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Begini Ibu, kita berikan konsep bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada seseorang, maka yang menjadi itu menjadi. Kita ambil contoh, ibu-ibu tahu kan ayam buras dengan ayam kampung? Ayam buras itu, cobalah lihat, hidup dalam kenikmatan. Sekolah disekolahkan, ya kan? Makan dicukupkan dan semacam. Akan tapi coba lihat, semuanya lemah. Tidak berkotek, tidak bisa melompat, kemudian tidak bisa bertelur pula lagi. Semuanya lemah. Akhirnya dihargai cuma 12.000 1 kilo. Dan coba lihat ayam kampung yang mencari sendiri, susah sendiri dan semacam, akhirnya dia menjadi mahal. Nah, ini yang harus kita praktekkan juga dan kita yakini juga. Saya melihat banyak anak-anak orang yang mampu yang akhirnya mereka hanya menyusahkan orang tuanya. Coba lihat, saya melihat banyak juga anak-anak dari orang tua yang susah. Belum lagi orang tuanya tua, umur 20 tahun, 25 tahun dia telah mengirim wesel untuk orang tuanya. Dia telah merasa tanggung jawab kepada adik-adiknya. Siapa yang membentuknya seperti itu? Adalah ekonomi. Siapa yang membentuk dia seperti itu bertanggung jawab terhadap adik-adiknya? Adalah keadaan dan kondisi. Berapa banyak orang-orang yang mampu keluar air liurnya melihat anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik dari orang-orang yang tidak mampu. Permasalahannya dari permasalahan seperti ini. Permasalahannya dari permasalahan seperti ini. Jadi yakinkan, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak dengan sekolah tinggi atau termahal-mahal anak kita itu menjadi orang besar. Tidak. Bahkan dengan susahnya hidup dan dia mengerti akan hidup, mungkin dia akan bisa berhasil. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba lihat di anak-anak kita zaman sekarang. Makanya kalau seandainya kita memutuskan turunan hanya karena takut pendidikan dan semacamnya, maka ini tidak benar, haram. Akan tetapi karena susah mendidiknya, karena ibu letih dan tidak kuat dan semacamnya, maka ini para ulama memberikan keringanan dan memperbolehkannya. Bolehkah kita membatasi kelahiran anak cukup dengan 2 saja? Lah kalau mati 1 gimana? Subhanallah. Orang tua saya, ibu-ibu dan para akhwat, kami berempat, meninggal kemarin 1, tinggal bertiga. Sedih, mau lebih banyak, tapi qadarullah. Nah, kalau seandainya bisa banyak, cobalah banyak. Enak, kalau anak ibu punya 12, tinggal sebulan-sebulan pindah ke sini, sebulan pindah sebulan. Kalau 1, alah Umi ini terus di rumah saya aja bosan. Pastikan itu, memang susah di awal, akan tapi nikmat. Akan tapi dengan syarat, didik anak tersebut dengan agama yang baik. Kalau seandainya tidak dengan agama yang baik, hanya disuap dengan uang, dengan kekayaan kita saja, dia akan bunuh, dia hisap darah kita sedikit demi sedikit. Dari muda kita, dari awal-awal berumah tangga, berpeluh, berkeringat untuk mencari kebahagiaan melalui usaha kita, di tua kita dihisapnya darah kita, disusahkannya, sengsara di dunia sebelum sengsara di akhirat. Akan tapi ciptakan anak yang soleh. Kalau orang itu dah tua, orang yang tua, udah berumur 60 tahun, dah bau tanah, tidaklah dia berselera dengan kekayaan anaknya. Yang paling ia sukai dan ia cintai, terharu olehnya adalah berbaktinya anak tersebut. Semiskin apapun ia, penghormatannya kepada orang tuanya itu besar. Ini yang diharapkan oleh orang tua. Sangat berharga mungkin seorang anak yang miskin akan tetapi berbakti kepada orang tuanya, daripada anak disekolahkan tinggi-tinggi, habis uang dan semacamnya,
akan tapi hanya sekali setahun menelpon orang tuanya itu, menanyakan keadaannya, walaupun setiap bulan mengirim WhatsApp. Jadi ibu-ibu, cobalah didik anak tersebut menjadi anak yang soleh. Apapun ia jadi nanti, karena jadi itu adalah takdir Allah. Jadi itu adalah takdir Allah. Berapa banyak sekarang anak sarjana pengangguran? Karena takdir Allah yang membuat dia pengangguran. Dan berapa banyak juga anak yang tamat SD bahkan tidak sekolah, orang sesibuk-sibuknya orang, karena takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi itu semuanya tidak standar. Yang standar adalah kesolehan anak.